Namo Buddhaya. Salam sejahtera, penuh damai dan bahagia pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Sapna Dewi menemani Anda dalam acara yang tentunya kita telah tunggu bersama-sama, Manage Your Mind. Baik pemirsa Dhamma TV, sebenarnya apakah hidup kita sudah senang pada saat ini? Apakah pikiran kita sudah tenang pada saat ini? Nah, tema yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah pikiran tenang, hidup senang. Betulkah begitu? Baik, kita akan berdiskusi dengan salah satu narasumber kita yang luar biasa. Beliau tentunya sudah Anda kenal, yaitu adalah Biku Dhammawicayo Mahathera. Namo Buddhaya, Bante. Namo Buddhaya, semoga sinar kebudayaan menyinarin kepada semua makhluk. Ya, Bante, ini tema kita adalah pikiran tenang, hidup senang. Sebenarnya perlukah kita itu menenangkan pikiran, Bante? Itu sangat perlu ya, karena pikiran ini liar, gesit, lincah, sulit dikendalikan. Kalau makhluk yang memahami pikirannya seperti ini dan dia mampu mengendalikan, mampu menguasai, mampu dia membuat tenang dan damai, dia mendapatkan berlian yang sangat berharga. Jadi sangat-sangat perlu untuk menenangkan pikiran itu. Sangat perlu ya Bante ya. Dan kita tahu biasanya pikiran dari mulai bangun tidur sudah mikir ya Bante, sampai mau tidur ini. Bahkan waktu tidur aja kita masih pikir tapi nggak sadar. Waktu tidur masih pikir ya Bante? Masih pikir, karena pikiran itu bergerak kan kita tidak memahami bagaimana pergerakan tubuh pikiran itu. Memang kinerja pikiran itu seperti itu ya Bante? Dia tidak dia berhenti. Berproses, tidak pernah berhenti. Walaupun kita tidur, dia tetap masih main, masih bergerak. Apakah jika pikiran kita tenang dalam melakukan sesuatu, hasilnya akan menjadi baik? Otomatis ketenangan ini sesuatu fondasi yang sangat baik. Maka dari itu Sang Buddha itu menekankan kepada para biku, siapapun juga biku, manapun juga, kalau dia sungguh-sungguh menjalankan apa yang diajarkan Sang Buddha, 5 tahun berguru, melatih terus, melatih 5 tahun, baru mereka diberi kesempatan merdeka menjalankan, dia sudah mendapatkan fondasi yang kuat, pikirannya tenang. Ketika pikiran yang tenang ini, setidak-tidaknya ini, mereka sudah menjaga jana yang pertama. Pikiran sudah mencapai jana yang pertama. Di dalam jana yang pertama itu kebencian, nafsu birahi, kebodohan, itu sudah sangat lemah. Jadi dia tidak akan cepat emosi, tidak akan timbul nafsu apapun juga, terkendali dengan baik. Jadi otomatis dia always joyful lah, seperti begitu, senang dan bahagia, hening, enak. Ya, bagaimana sebenarnya menenangkan pikiran Bante? Kalau kita lihat kinerja pikiran yang selalu bergerak seperti itu. Kalau kita mau menenangkan pikiran, kita juga harus memahami apa sih sesungguhnya musuh dari ketenangan itu. Kalau kita tidak tahu musuhnya, kita tidak mungkin bisa mendapatkan ketenangan itu. Makanya itu pertama kali ini Sang Buddha katakan, kebencian ini adalah musuh yang menggelorahkan menjadi panas. Keserakahan ini juga musuh, termasuk nafsu birahi itu. Pikiran yang tidak mau tenang ini mikir aja, itu juga termasuk musuh dalam ketenangan. Kemalasan dan keraguan-raguan. Selama musuh-musuh ini ada dalam pikiran kita semua, sulit untuk mendapatkan ketenangan itu. Maka itu kita katakan, kalau kita sudah tahu musuhnya ini, penyakit ini, sebabnya ini, kita bisa jadi sakit. Kalau sebabnya masih ada, kita tidak akan sembuh-sembuh. Sebabnya itu harus disingkirkan terlebih dahulu. Pertama kali kama wacara bumi, yaitu kesenangan-kesenangan kita untuk melihat, mendengar, mengecap, melakukan sesuatu yang bisa menyenangkan indrawi kita, itu nafsu-nafsu birahi kita. Kebencian kita, ini gejolak-gejolak yang begitu jengkel, mangkel, apa yang kita inginkan nggak kita dapat, kita jengkel, kita mangkal, tidak senang, marah. Gitu. Pikiran kita begitu inginnya, ingin ngetop lah, ingin kaya lah, ingin macam-macam. Ini kacau balau. Rencana banyak yang dipikirkan, ini kacau balau. Akhirnya, ketika kita sedang melakukan ini, akhirnya, aduh, sudah kena tenaga, lemes, jadi malas kita. Malas, gara-gara malas mau tidur aja, kemalasan akan menjadi kuat.
Akhirnya apakah benar kita ragu-ragu kalau tenang damai itu sesuatu yang membahagiakan? Kita ragu-ragu ke sana. Ragu-ragu terhadap apa yang Sang Buddha ajarkan, tenang damai itu sesuatu berlian yang sangat berharga. Masa sih ya, ragu-ragu itu muncul. Selama ini masih ada penyakit ini, tidak akan bisa mendapatkan ketenangan. Kalau kita tegas ini memang benar-benar penyakit, harus kita singkirkan, harus kita buang. Kita melatih diri untuk menenangkan semuanya, baru kita bisa mendapatkan ketenangan itu. Untuk melenyapkan penyebab ini, kita menimbulkan satu penyebab baru. Vitaka, wicara, piti, suka, ekagata. Jadi kita membangkitkan pikiran itu untuk terus-menerus mengarahkan ke objeknya, memusat ke sana, timbul rasa senang dan gembira, menyatu dengan objeknya itu, kita bahagia. Inilah ketentuan yang dikatakan jana pertama didapatkan. Jadi kita merasa senang dan gembira setiap saat dalam hal apapun juga. Waktu kita ngomong, waktu kita minum, waktu kita bekerja, waktu kita makan, senang dan happy terus. Itulah sesuatu teknik yang diajarkan oleh Sang Buddha. Umat Buddha harus selalu joyful, every moment, everywhere, every time. Itu sangat membahagiakan. Kalau kita memahami teknik yang sudah diberikan oleh Sang Buddha, sesungguhnya itu juga diinginkan oleh semua makhluk. Ya, betul. Tapi mereka tidak tahu caranya. Ya. Itu aja. Caranya sudah ada di Sang Buddha punya ajaran itu, semuanya mengajarkan ke sana. Apakah pikiran yang tenang berpengaruh terhadap manusia menjelang kematiannya, Bante? Dari pengalaman-pengalaman Bante deh, ketika menghadapi orang-orang yang meninggal nih, Bante. Nah, ini memang sangat-sangat berpengaruh. Karena pernah kita diundang ke rumah sakit, ada ibu-ibu waktu itu dia sakit kanker stadium 3. Ketika kita datang, wah dia gelisah, dia takut ngomong ini, nggak karu-karu ngomongannya. Saya datang, saya kasih pengarahan, kasih motivasi. Mulai sekarang kamu hanya nyebutkan aja inilah yang terpenting. Hanya Buddha yang terpenting, lainnya itu nggak usah dipikirkan. Karena saya katakan, ibu sakit tubuh ibu, tapi pikiran ibu juga sakit. Tubuh ibu juga tidak bisa mengatur gimana supaya nggak sakit. Yang mahir masalah tubuh ini serahkan sepenuhnya ke dokter. Tetapi ibu punya pikiran yang sedang sakit. Mikirkan rumah, mikirkan suami, mikirkan anak, mikirkan harta, mikirkan nanti aku pergi nanti nang di. Nang surga atau ke neraka. Bingung. Gelisah atau takut. Nah ini membuat ibu tidak bahagia. Badannya sakit, pikiran juga sakit. Gelisah, takut, cemas, bingung, kecewa, macam-macam muncul. Kalau ini tetap seperti ini, ibu tidak akan bisa ngatasin semuanya. Cobalah mulai sekarang, ibu punya pegangan. Sebutkan ya Buddha sebanyak yang bisa kita katakan. Kalau kita satu hari bisa menyebutkan 30.000 kali Buddha, berarti kita dapat 30.000 tetesan. Yang tadinya ini 1 gelas dengan 2 sendok garam, dalam waktu sehari 30.000 tetesan itu mungkin sudah 1 galon gede. Ya? Kalau kita 10 hari, sebulan, wow, sudah akuarium besar, bak mandi yang besar. Jadi dengan demikian makin lama makin banyak ini, berarti energi negatif kita makin lama makin kecil, lebih kuat energi positifnya. Kalau energi positif ini kuat, kita pikiran tenang terus dengan Buddha, kita akan punya pegangan yang mantap. Ini akan menyembuhkan batin ibu. Ibu lebih hening, lebih damai, dan lebih bahagia. Lakukan ya, laksanakan. 3 hari kita datang, kita masih motivasi lagi. Seminggu kita datang, kita masih motivasi lagi. Tapi sudah itu kita pergi ke tempat lain. Akhirnya, saya dengar 1 bulan kemudian dia meninggal. Tapi kakaknya bilang, dia meninggal dengan tenang. Karena dia sudah punya pegangan. Aku sakit, biarkanlah tubuhku sakit, tapi aku jaga pikiranku jangan sampai sakit. Terus saja Buddha, terus. Akhirnya dia sudah punya pegangan. Ya. Tadinya dia umat Buddha yang nggak ngerti apa-apa. Segalanya dipikirin yang seperti biasanya, jadi dia menderita. Ya. Ketika dikasih ketenangan, teknik tenang ini, dia jalankan, dia tenang. Kekuatannya tuh di kata-kata Buddha itu, atau pengalihan atau fokus dari pikiran yang liar itu tadi menjadi ke satu fokus tuh berarti? Ya otomatis, ini sebenarnya kan itu termasuk tekniknya. pancingan pikiran itu, karena dianggap ini penting dan sangat penting, dia
mau membangkitkan toh. Iya, benar-benar. Membangkitkan kesan terus, otomatis kalau ketika pikiran positif nggak mikirnya sing kemana-mana. Aduh, kok aku mati, omaku kepiye, sing sana tokoku kepiye, duitku yang sekian juta kepiye ya toh. Jadi masih mikirin anakku kepiye, bojoku kepiye gitu. Ya. Ketika dia sudah ada pegangan, sudah itu bukan urusan kita. Ya. Yang aku urusnya pikiranku sendiri sekarang. Jadi dengan demikian dia tidak memikirkan anak, tidak memikirkan bojo, tidak memikirkan bisnis lagi. Hanya fokus ke pikirannya sendiri, bangkitkan yang positif, yang membuat dia negatif, tidak dipikirkan, tidak pernah menderita. Itu aja. Bermain di fokus itu tadi ya, Bante ya? Bermain dengan mindset. Menata ulang cara berpikir yang terbaik itu. Ya. Sebenarnya meditasi apa yang paling baik untuk menenangkan pikiran, Bante? Ada jenis-jenis meditasi nggak? Sebentar, cari jawab dulu, Bante. Baik, pemirsa Dhamma TV, pelajaran kita semakin dalam ini. Jangan kemana-mana, karena kita akan ketemu lagi setelah satu ini. Baik, pemirsa Dhamma TV, tentunya masih bersama saya Sapna Dewi di acara Manage Your Mind, dan tentunya narasumber kita adalah Bhikkhu Dhammawijaya Mahathera. Baik, Bante, ini perkara kesenangan ini, Bante. Kesenangan ketika kita seseorang mendekati seseorang untuk mendapatkan, mencari jodoh. Alangkah senangnya ketika saya mendapatkan dia, tapi ternyata tidak dapat juga, atau ternyata miliknya orang gitu, Bante. Gimana, Bante? Ya, inilah kalau kita perhatikan dunia ini memang seperti ini. Mereka hanya mencari sesuatu yang mereka ingin dapatkan. Itu yang selalu dibicarakan. Aku dapatnya apa? Kalau aku mendapatkan ini, aku akan bahagia. Ternyata kenyataannya, ya kita bilang jujur aja. Ternyata manusia yang sudah mendapatkan, nggak pernah puas-puas. Inilah yang dikatakan bahwa nafsu keinginan sesuai dengan keinginan tidak pernah ada puasnya. Walaupun kita nanti dapat segunung Semeru, emas semuanya, tetap kita masih ingin dapat 10 gunung Semeru. Sudah dapat gunung 10, masih kurang puas. 100 gunung Semeru. Beginilah kesalahan manusia, tidak ada batas kepuasannya. Maka dengan demikian, itu bukan sesuatu yang membahagiakan. Maka dari itu Sang Buddha katakan, mengejar nafsu-nafsu kesenangan indawi ini, seperti kita yang sedang kejegur sumur, pas megang oyot-oyotnya, ada tetesan madu. Wah, senang tetes. Tapi kita tidak tahu sekuat berapa kita bisa nahan itunya. Ya. Tetapi di situ kelihatan ada tikus yang sedang menggigit ini akar-akarnya. Kapan terputus jatuh ke bawah, ada buaya yang sudah siap nyaplok kita. Jadi dengan demikian itulah waktu-waktu sangat mepet, kesenangan-kesenangan ini yang sebentar yang ingin kita dapatkan, tapi waktu kita terbatas, sebentar lagi kita akan mati. Maka itu perlu direnungkan bahwa ini bukan sesuatu yang harus kita cari, ya toh? Karena kita paham, kita jujur aja. Orang yang ganteng, seganteng apapun juga, yang secantik-cantik apapun juga, ternyata dia juga menderita kok, sama. Yang ganteng juga menderita, yang cantik juga menderita. Kawin, ganteng ketemu cantik, cantik ketemu ganteng. Dikira meringankan penderitaannya, loh, kok tambah podo khawatirnya. Sing wedok khawatir bojone sing lanang, waduh bojoku ganteng, wedi kok dijupuk wong wedok lain. Sing suami juga wedi, wah bojoku sing cantik luar biasa, takut dan khawatir engko direbut oleh laki-laki yang lain. Jadi takut dan khawatir akan muncul. Ternyata mendapatkan yang terbaik pun juga tidak membahagiakan. Takut dan khawatir bisa muncul. Itu bukan jaminan akan kebahagiaan. Jadi itulah Sang Buddha katakan, apapun yang kita dapatkan yang di dunia ini, ternyata semuanya masih ada duri-durinya. Kalau kita salah pegang, kita akan sakit. Maka itu kita harus hati-hati untuk memegang apapun juga yang masih ada durinya. Dengan kehati-hatian, kepiawaian kita memegang itu, jangan sampai mengena durinya, kita tidak menderita. Kalau kita salah memegang sedikit, kitalah yang akan menderita sendiri. Jadi dengan demikian, itu perlu ditanyakan ke dalam diri kita sendiri. Kalau kita mendapatkan ini, apakah benar-benar aku akan bahagia? Akibatnya apa nanti kalau sudah dapat ini? Betul kan
kita? Kalau tidak dapat gimana? Jadi semuanya dievaluasi lagi. Jadi supaya kita bisa hidup senang dan bahagia, apapun dapat atau tidak dapat tetap happy. Nah itu yang penting toh. Iya. Itulah perlu kepiawaiannya di dalam mengatur semuanya itu. Ada yang sudah punya mobil 15 masih pengen nambah koleksinya Bante berderet-deret. Apalagi nanti di Jakarta ada genep ganjil. Jadi tambah lagi nanti mobilnya 15 lagi. Yang genep punya, yang ganjil punya. Ya begitulah. Aduh Bante, tambah macet, tambah nggak karu-karuan ini Bante. Sulit juga ternyata yang mengatur ini Bante ya. Segitu banyak manusia, bagaimana mereka dengan cara berpikirnya yang bermacam-macam, dengan tujuan kesenangannya yang bermacam-macam Bante. Memang satu-satunya jalan ini sangat-sangat jelimet ya untuk mengatasi problema manusia ini. Maka itu alangkah baiknya Sang Buddha menekankan masing-masing orang itu harus memanage cara berpikirnya mereka masing-masing setiap saat. Bagaimana kita bersama-sama untuk bisa membangkitkan rasa senang dan bahagia terhadap apapun juga. Kalau kita bisa membangkitkan rasa senang dan bahagia terhadap apapun juga, termasuk para penceramah-penceramah agama manapun juga, kita bisa melihat ketika kita bepergian ke satu rumah, ke rumah itu ada anak kecil main biola, ngok ngek ngok ngek ngok ngek ngok. Wah, nggak enak, suaranya nggak menyenangkan. Jalan lagi ke rumah satu, ada bapak-bapak mainnya. Wah, ini masih merdu ini, enak. Ketahu-tahu ke satu hotel, di ruangan sana sedang memainkan musik begitu banyak, orkestra. Menyenangkan ini, menarik suaranya, kompak, pas. Suaranya merdu. Ini istilahnya, ada anak yang masih belum piawai dalam main biola, bapaknya ini piawai. Tapi yang main orkestra itu semuanya sudah piawai-piawai semua. Termasuk para agamawan itu mereka piawai-piawai untuk membicarakan yang bermanfaat untuk masyarakat. Siapapun yang mendengar, enak didengar. Dia enak atau tidak enak, bukan kita yang ngomong. Tetapi si pendengar itulah yang akan mendengarkan. Dia sudah piawai atau tidak piawai cara ngomongnya. Dengan demikian ya, kalau kita anggap, wah enak, dia termasuk piawai. Kalau semua sudah piawai, tidak ada bentrokan. Saling memainkan musik yang saling menyenangkan, saling membahagiakan, masyarakat lebih semuanya damai dan bahagia. Iya Bante. Baik Bante, nanti kita lanjutkan pembicaraan kita. Jangan kemana-mana, karena kita akan kembali setelah satu ini. Baik, pemirsa Dhamma TV, tentunya masih di acara Manage Your Mind bersama saya Satna Dewi. Baik, Bante, apakah sebenarnya pikiran yang tenang, yang hidup yang senang itu mempengaruhi juga kesehatan seseorang, Bante? Wah, ini merupakan sesuatu kunci yang sangat penting juga. Karena banyak orang yang gelisah, takut, cemas, selalu jengkel. Pikiran-pikiran menerima gelombang-gelombang yang negatif seperti ini akan membuat mereka, pancaran-pancaran energi negatif itu akan ke otak mereka. Ke otaknya ini akan diterima oleh hipotalamusnya, gelombang-gelombang negatif. Disitulah hipotalamus itu akan memancarkan ke syaraf-syaraf yang semua organ kita. Dia akan memerintahkan gelombang mana itu diterima oleh organ-organ yang lemah. Saat itulah dia akan menyerang ke daerah sana. Ada yang lemah jantung, kena jantung. Ada lemah lambung, dia kena lambung. Ada lemah ke paru-paru, dia kena paru-paru. Dia lemahnya di otak, akan menyerang ke otak. Jadi dengan demikian itu akan membuat dia penyakit. Kalau pikiran negatif itu, karena gelombangnya itu akan menyebar ke seluruhnya. Jadi dengan demikian ini bukan setan yang menyebabkan kita sakit, tetapi pikiran itulah yang negatif. Yang tanpa kita sadarin secara ilmiah, gelombang-gelombang yang negatif itu memancar ke seluruh otak kita memancarkan ke hipotalamus memancarkan ke syaraf-syaraf organ kita. Disitulah dia akan menyerang bagian-bagian yang lemah, menyebabkan kita sakit. Jadi orang yang kena penyakit kanker, ternyata dia adalah orang yang sering marah, jengkel, benci, dendam. Itulah kanker yang mereka tanpa sadari dibangkitkan sedikit demi sedikit. Udah dendam, terus menduga, mencurigai tetangganya nyantet pula. Ya begitulah secara wajar, karena mereka kan sudah dapat ilmu, pokoknya sakit-sakit itu kena
orang-orang setan-setan ya adalah ya Santet-santet. santet-santet. Jadi Tonggolnya menyalahkan orang lain tapi tidak mau kesalahan di dalam diri sendiri ya toh. Akhirnya kena kanker juga dia. Karena kebodohannya mereka itulah selalu menyalahkan pihak yang lain. Karena Sang Buddha kan menekankan orang bodoh selalu mencari kambing hitam. Si A, si B yang salah. Aku nggak salah. Orang yang setengah pintar, sing awakku sing salah. Memang karena aku yang jelek. Itu saatnya aku berbuat seperti ini. Aku yang salah, aku yang salah. Tapi kalau orang bijaksana, tidak menyalahkan yang di luar, tidak menyalahkan diri sendiri, cuma melihat memang beginilah kewajaran hidup. Tidak ada proses yang tetap langgeng seperti yang kita inginkan. Dia berproses naik dan turun, kewajaran seperti itu adanya. Begitulah kebijaksanaan. Naik turun dan tidak ada yang abadi ya Bante ya? Ya memang Ya, begitulah sebenarnya hukum doa. kewajaran. Saya masih setengah pinter itu tadi Bante, belum bijaksana. Masih lumayan. Lumayan Bante ya. Iya Bante, jadi banyak ya di antara teman-teman juga yang stres harus mikir bayar kuliah anak, beruntut stres Bante, kerjaan sulit seperti itu Bante. Akhirnya malah menyerang. Bagaimana mengatasi seperti itu Bante? Usaha nggak berhasil. Gimana Bante kalau sudah sampai seperti itu, apa yang harus kita menyerah itu bagaimana Bante? Pasrah itu boleh nggak? Sekarang begini ya, manusia ini kan memang ada dua pilihan. Pilihan itu ada seperti dua macam. Satu telur, satu bola kasti. Kalau telur ini ada masalah, jatuhkan ini, kita pecah. Pecah berarti pasrah. Tetapi kalau bola kasti makin berat masalah, dilempar makin dalam, dia akan loncat lebih tinggi, lebih semangat tuh. Harus mengejar cita-citanya lebih tinggi lagi. Kalau ada problem, ada masalah, dia harus semangat untuk mengatasi problem dan masalah itu. Tetapi yang lebih penting, memang manusia itu tidak ada satupun mengatakan bahwa semua itu tergantung pikiran. Maka itu kalau ini nggak gagal, ada yang ngeblok dalam batin dan pikiran kita. Maka itu ini harus diberesin dulu dalam batin dan pikiran supaya ini tidak ngeblok, tidak menghalangin apa yang kita inginkan itu supaya bisa lancar lagi. Jadi ini harus diredakan, dilatih dulu. Supaya setidak-tidaknya walaupun yang di luar belum beres, tapi aku sudah mampu membereskan pikiranku. Aku bisa menjaga pikiranku lebih tenang, lebih damai, always joyful, senang dan bahagia setiap saat. Walaupun yang di luar masih belum beres, 50% sudah beres. Daripada yang di luar nggak beres, batin juga nggak beres, dua-duanya nggak beres. Ya. Mana yang lebih kita perlukan? Orang bijaksana otomatis yang di luar memang tidak pernah ada satupun yang beres, setidak-tidaknya dalam batinku 50% sudah aku bereskan. Aku tetap mantap, kokoh, seimbang, damai dan bahagia. Itulah cara yang terbaik. 100% bisa kita atasin. Walaupun 1% masalah-masalah di dunia masih belum diatasin, kita masih untung 99%. Jadi tidak rugi. Kalau kita yang di luar 1% itu nggak beres, batin kita juga gelisah, takut, cemas, jengkel, frustasi, stres. Ini juga 100% nggak beres. Kerugian kita 200%. Jadi dengan demikian orang yang bijaksana lebih baik, biarkanlah yang 1% itu nggak beres, tetapi 100% aku mampu mengatasi pikiranku, aku lebih bahagia. Aku berjuang semampu kita. Dengan demikian akan bisa kita atasi dengan cara begitu. Mana yang lebih penting? Yang terpenting itulah yang kita bereskin. Pikiran ini yang penting. Kita tata ulang cara berpikir kita supaya lebih damai dan lebih bahagia. Walaupun yang 1% masih belum beres-beres. Ya kita usaha terus seperti itu. Bante, ini ada kasus Bante, suami istri, suami tidak bekerja, istri harus berjuang sendiri, seperti itu Bante. Kemudian ya memang suami ini sudah berusaha tapi ketipu terus Bante, seperti itu Bante. Nah akhirnya yang membuat si istri ini selalu menyalahkan si suami, seperti itu Bante. Dan tentunya di keluarga ini menjadi tidak tenang gitu hidupnya Bante, karena si istri bekerja sendiri, menyalahkan suami berusaha ketipu terus. Bagaimana menghadapi hal-hal seperti ini Bante? Ini fakta yang nyata di masyarakat ya, Bante. Memang kehidupan di dunia ini banyak kejahatan merajalela yang tidak kita ketahuin ya. Maka itu kita memang sebagai seorang businessman, pekerja apapun juga harus ekstra hati-hati.
Jangan cepat percaya pada siapapun juga. Karena ini banyak sekali yang kita alami. Banyak umat yang cerita macam-macam. Karena ada satu umat waktu kita di Jakarta dulu, mereka bilang, Bante, kita punya uang 100 juta, saya masukkan ke invest sana, dia menjanjikan kita dapat 8% sebulannya. Lalu saya katakan, dia bisnis apa? Itu di Switzerland, gini. Wah, itu diceritakan macam-macam. Saya katakan, kita tidak tahu, hanya gombalnya dia yang ngomong begini-begini, kita dapat 8%. Saya katakan, kalau memang mereka punya sistem begini, memang biasanya itu dia bisa menjalankan dengan benar. 6 bulan kasih 8%, 18, 6 bulan, kita sudah dapat 6 bulan. Wah, betul ini. Wah, kita bisa jual rumah, gadekan rumah, masukkan lagi 1M. Gade rumah yang lagi 2M, masuk lagi. Karena kita percaya tak? 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Jadi sesudah itu, bye-bye. Kita sudah jual mobilnya, jual rumahnya, jual apartemen kita. Semuanya sudah dijual. Jual, lama habis. Kita sudah masuk 5M, baru mereka bye-bye. Dihitungnya itu kan dia masih untung ini. Uangnya berapa dia? Kan uangnya mereka sendiri. 8%, Ya, dia 50% lah masuk balik. 50%, 50%. Ya enggak sih, kalau mereka dilihat begitu, manusia kan seragam tadi 100 juta, 1M, 2M, 5M. Jadi yang ketika 5M baru masuk sebulan, itu, dia sudah bye-bye. amblas. Mancing yang 5M. Maka dari itu hati-hati permainan seperti itu. Jangan percaya dengan orang yang iming-iming hadiah yang besar, untung yang besar. Karena ini sesuatu kebohongan yang akan terjadi, lihatlah waktu nantinya. Terjadi di mana-mana, seperti itu. Sudah banyak kali berita seperti itu, tetapi masih orang percaya seperti itu. Maka dari itu dengan demikian otomatis kita katakan ya, kalau suami seperti ini, dia masih percaya seperti ini, ikuti seperti itu, dibohongi seperti ini, berarti kita paham, oh suami kita kurang pintar ini, kurang piawai, kurang bijaksana di dalam mengolah keuangannya, di dalam mengolah bisnisnya. Maka dari itu ya kita harus menjaga batin dan pikiran kita. Kita cinta sama suami itu, apa yang kita cintain? Hartanya? Atau batinnya? Dulunya dia apik lah, lemah lembutnya, sayangin aku, cinta aku. Ya udahlah, kalau masalah uangnya sudah. Dia sudah ditipu begitu, biar. Tapi tetap menjaga batinnya suami kita. Tetap menjaga batin kita juga. Karena ini lebih berharga. Ketika kita bisa menjaga batin kita, menjaga kemurnian kita, tetap mencintai suami kita karena kesalahan dia ya begitu, kita maklumin. Jadi dengan demikian kita masih mengakrabkan suami istri, tetap akrab, tetap cinta, saling bersatu, memikirkan jalan way out-nya yang terbaik, gimana kita harus menata ulang cara bisnisnya lagi. Jadi semuanya itu, manajemen itu penting, duniawi juga penting, manajemen bisnis juga penting, manajemen keuangan juga penting. Logika kita untuk main itu gimana pentingnya. Jangan asal percaya. Akhirnya kalau kita percaya, banyak yang hancur karena percaya yang membohongi kita. Karena memang perusahaan itu butuh orang yang bisa dibujuki. Jadi untung, kita yang buntung. Gitu. Jadi kalau kita seperti ini ya pekerjaan yang tidak bagus. Ya memang perlunya berarti ada komunikasi di antara keduanya ya Bante. Komunikasi, saling juga bisa mendengar, saling ingin memperbaiki diri. Ya, tukar pikiran, bagaimana pengalaman-pengalaman, ya kalau perlu dicatat-catat, diumumkan hal-hal yang demikian ini pada masyarakat jangan dilakukan gitulah. 2 orang yang tersadar lebih baik dari 1 orang saja yang tersadar. Ya, jadi dua-dua saling berpikir gitu kan enak. Iya betul, lebih ringan seharusnya ya. Keluarga bisa ditanggung lebih ringan. Baik pemirsa Bante, waktu kita sudah terbatas sekali, sampai di penghujung acara, monggo bisa diberikan satu kesimpulan Bante. Para pemirsa Dhamma TV yang berbahagia, hidup memang kita selalu berusaha senang dan bahagia, itulah yang kita cari. Tetapi senang dan bahagia ini harus kita bangkitkan setiap saat dalam pikiran kita. Ketika senang dan bahagia dalam apapun yang kita hadapin, apapun yang sedang kita kerjakan, apapun yang sudah kita usahakan, senang dan bahagia ini merupakan energi yang membangkitkan
Energi-energi dalam pikiran kita, kita akan menjadi kekuatan yang luar biasa, kita akan menjadi lebih damai dan lebih bahagia. Siapapun juga yang sudah mampu membangkitkan senang dan bahagia setiap saat seperti ini juga perlu diulang dengan penuh semangat, terus-menerus dalam pikiran kita. Karena semangat yang sungguh-sungguh berkorbar-kobar untuk senang dan bahagia setiap saat. Disitulah tidak ada detik, tiada menit yang membuat kita susah dan menderita. Karena kita selalu semangat terus dalam senang dan bahagia setiap saat. Dengan demikian, ketika kita membangkitkan terus-menerus seperti ini, pikiran selalu diarahkan dengan senang, bahagia, dan selalu happy, selalu damai. Dengan sistem seperti ini, wimangsa, kebijaksanaan kita, yang sungguh-sungguh yang kita harapkan memancarkan dalam pikiran kita. Karena orang yang bijaksana, dia selalu senang, selalu happy, selalu joyful, selalu damai, selalu bahagia. Disitulah Anda telah memiliki teknik-teknik yang diharapkan oleh Sang Buddha. Senang telah Anda bangkitkan, penuh semangat telah Anda ciptakan. Pikiran-pikiran selalu terarah ke senang dan bahagia yang terus-menerus. Kebijaksanaan akan muncul bahwa inilah sesungguhnya yang kita cari bersama, yang selalu kita kembangkan, selalu bangkitkan, selalu timbulkan. Senang dan bahagia seperti ini tidak perlu kita mengeluarkan uang, tidak perlu kita percaya atau tidak percaya, tetapi tergantung kepandaian Anda di dalam membangkitkan rasa senang dan bahagia itu. Tergantung semangat Anda yang berulang-ulang Anda bangkitkan dalam pikiran Anda. Tergantung arah dari pikiran Anda sendiri. Ketika pikiran diarahkan senang dan bahagia setiap saat, disitulah baru Anda sungguh-sungguh piawai. Tidak membangkitkan pola pikir senang, hening, damai, dan bahagia selalu ada dimanapun Anda berada. Itulah manfaat Anda memiliki pikiran. Telah Anda mampu kuasain senang, bahagia, hening. Akan menjadi milik kita bersama. Ciptakan, laksanakan seperti ini. Dijamin kebahagiaan Anda akan menjadi milik Anda sendiri. Dimanapun juga Anda selalu berbahagia. Itulah harapan kita, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Bante. Baik, pemirsa Dharma TV, tentunya semakin piawai kita melatih batin kita, hidup akan menjadi lebih menyenangkan. Baik, kata kunci kita dalam mind, it's not everything, but everything is from mind. So, manage your mind. Saya Sabta Dewi, peserta kru Dharma TV, mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan tentunya Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia.